Menurut gue pribadi sih sah-sah aja suatu perusahaan atau suatu broker menggunakan sistem marketing berupa affiliate. Jadi intinya si Bewo melaporkan dan mengaku rugi 500 juta dari trading di binary. Udah di penjara, dimiskinkan lagi. Semua aset Indra Kents dijual dan dibalikin ke orang-orang yang merasa dirugikan oleh binomo. Rumah gue dilemparin batu, sosmed gue kena serang, mobil gue digebuk, di jalan gue dihadang sama beberapa motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar YouTube? Apa kabar kalian semua? Gua harap kita semua baik-baik aja. Udah lama banget ya kita tinggalin akun ini semenjak ada kejadian yang traumatize dulu. Jadi di video ini sih gue lebih kayak mau mengungkapin isi hati gue, curahan hati gue selama ini, kenapa gue sempat ngilang gitu ya. Dan dengan set yang seadanya gue kayak cuman mau curhat aja sih sebenarnya. Ya udah nggak usah basa-basi deh ya. Jadi di video ini gue cuma mau menceritakan dan menjelaskan kejadian beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi mayoritas dari kita udah tahu lah ya gimana sistem trading di binary. Jadi gue nggak usah jelasin lagi. Ya nggak jauh beda lah dengan feature. Terus, menurut society di Indonesia, fenomena afiliator yang digadang-gadang bawa sial dan lain hal sebagainya. Dan kita percaya satu-satunya alasan para afiliator ditangkap itu karena hal tersebut. Setuju? Nah, tapi gue mau nanya satu hal. Apa bedanya dengan IB Forex ya maksud gue, yang masih eksis sampai sekarang? Kerja di gedung mewah Sudirman, nge-push deposan sampai over leverage. Menurut gue pribadi sih sah-sah aja suatu perusahaan atau suatu broker menggunakan sistem marketing berupa affiliate. Tapi ya begitu deh. Lalu semua bisa mikir sendirilah kejanggalan-kejanggalannya ya. Nah, terus gue mau jelasin sedikit apa dan kenapa binomo bisa menjadi kasus. Dari sini gue dapat narik benang merahnya. Kenapa afiliator binary pada ditangkepin? Alasannya cuma satu, broker di Indonesia, broker tersebut seperti binomo itu masih ilegal di Indonesia. Tepat 3 Februari 2022, si Kang Bewo dan kawan-kawan melaporkan Indra Kents dan kawan-kawan ke polisi. Siapa Kang Bewo? Nih, gue kasih lo cuplikannya. Sadis, sadis, hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab. Saya sendiri gabung ke sana dan menurut survei kami juga di tim saat ini, karena korban saat ini kan udah berkumpul sekitar 10.000 orang di dalam tim ya seluruh Indonesia. Jadi kami ini terjerumus di awalnya ini karena salah satunya kami melihat hasilnya atau flexing ya seperti itu. Jadi pintu untuk masuk ke dalam sana. Ya, jadi intinya si Bewo melaporkan dan mengaku rugi 500 juta dari trading di binary. Setelah pelaporan dan pemeriksaan, di tanggal 24 di bulan Februari, di bulan yang sama ya, Indra Kents ditahan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam kisruh investasi bodong binary option. Baik Indra Kents maupun Doni Salmanan sama-sama dikenal sebagai afiliator binary option. Nah, dari situ sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Udah di penjara, dimiskinkan lagi. Semua aset Indra Kents dijual dan dibalikin ke orang-orang yang merasa dirugikan oleh binomo. Tapi disclaimer ya guys, disclaimer ini terduga. Si Bewo ini kan ketua dari perkumpulan pelapor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk ngebalikin duit para trader nih, ya kan? Nah, malah duitnya digelapin, cuk, sama si Bewo. Mantap kan? Terlalu banyak plot twist. Ya, jadi gue cuman bisa doain abang gue terbaik aja lah pokoknya. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Semoga cepat keluar lah. Itu aja intinya doa dari gue.
Semoga kita cepat berkumpul kembali, semoga dia juga cepat berkumpul dengan keluarganya. Sebenarnya gue udah dapet surat cinta dari kepolisian. Dan sebagai warga negara dengan budi pekerti yang sangat tinggi ini, gue penuhinlah panggilan dari kepolisian dan singkat cerita gue aman. Karena nggak ada tindakan yang mencurigakan, sangat aman. Nah, jadi kehidupan gue setelah kasus berjalan, gue kan dulu tinggal masih sama nyokap di Medan. Rumah gue dilemparin batu, sosmed gue kena serang, mobil gue digebuk, di jalan gue dihadang sama beberapa motor. Kok mereka bisa tahu itu mobil gue? Ya, lo lihat aja sendiri dah. Seberapa norak dan ngejrengnya dulu mobil gue. Kasian juga nyokap dan keluarga gue kena mental kalau gue di sini terus kan. Jadi dari situ gue memutuskan melakukan perjalanan keliling Indonesia pakai bus coy. Pakai bus. Dari Medan ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Padang, dari Padang ke Jakarta, dari Jakarta ke Bitung pakai kapal, dan dari Bitung ke Manado pakai bus. Seru kan? Ya seru lah. Orang gue sampai turun 11 kilo. Nah, singkat cerita, case-case afiliator ini sudah ketok palu lah. Dan mulai mereda juga karena ditimpa dengan kasus pada saat itu Verdi Sambo. Nah, kita semua tahu kan, netizen budiman Indonesia kan sangat pemarah dan pemaaf. Baliklah gue ke Medan. Dan gak lama istri gue yang saat itu masih pacar gue. Dia dapat tawaran kerja di Jakarta. Nah, sebagai pria sejati dan tidak suka menabung ini, coba tebak apa yang gue lakukan. Putus. LDR. Atau ikut dia ke Jakarta dan kumpul kebo. Nah, jadi karena gue nggak suka menabung ya, jadinya gue jual McLaren gue buat modal nikah coy. McLaren. Kelas King. Singkat cerita, kita menikah, lalu cabutlah kita dari Medan. Nah, sesampainya di Jakarta, apakah hidup kita akan mantap? Apakah kita mendapatkan sesuatu hal yang bisa dijadikan life changing kita? Yap, dapat. Tapi versi yang lebih mantap. Yang biasanya kita hidup enak, tinggal di rumah 3 lantai, malah tinggal di kontrakan yang sepetak, yang biasanya lihat jalanan kiri kanan perumahan gede atau resto-resto, malah kiri kanan daun pisang semua coy. Yang awalnya kita tidur pakai AC, malah pakai kipas angin. Kenapa hidup kita bisa berubah banget? Ya karena saya tidak suka menabung dong. Nah, kan tujuan kita pindah ke Jakarta itu untuk memulai hidup baru, sekaligus memenuhi panggilan kerja bini gue kan. Sebagai pejantan yang tangguh, apa yang gue lakukan? Ya, bener, nganggur. Biasanya pengangguran ngapain? TikTokan lah, liatin jablay joget-joget. Atau miringin handphone sambil teriak, woi, mic-nya woi, aduh jebol lah itu, aduh. Ya, gue gitu juga sih, tapi ya yang paling sering gue pantengin selama 3 bulan itu LinkedIn, Glints, Job Seeker. Dari 200-an lebih lamaran yang gue lempar, gue inget banget yang kepanggil buat interview, itu cuma 6 coy. Sesusah itu emang. Nah, selain background pendidikan gue cuma SMA, beberapa perusahaan udah ada yang hampir mau terima gue nih. Tapi sialnya yang menjadi halangan adalah isu dari cash afiliator sebelumnya. Tapi untung masih diselamati Tuhan, cok. Gue keterima di suatu perusahaan dengan ya gaji 5 juta. Yang dulunya gue abisin buat jajan 1 hari, malah jadi gaji gue. Nah, gue mikir nggak bisa seterusnya dong hidup kayak gini. Jadi gue mikir buat suatu brand parfum dan ya gue jalanin kurang lebih 4 bulanan dengan omset 5 juta selama 4 bulan. Lu bayangin 5 juta selama 4 bulan. Ya, kurang lebih seperti itulah kehidupan gue setelah kejadian yang traumatize itu. Sekarang, alhamdulillah, gue udah bisa bangkit lagi dan memberikan kehidupan yang lebih layak buat istri dan keluarga gue setelah beberapa tahun di perantauan. Ya, mungkin di next video, gue bakal sharing apa yang gue lakuin buat bisa bangkit dan make money lagi. Gue bukan mau ngajarin lu, gue cuman buat sharing aja. Ya, siapa tahu ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang gak seberapa gue ini bisa menjadi dorongan atau
ya sekedar referensi lah untuk kalian bisa mana tahu diterapin gitu ya. Jadi thank you semuanya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir video, bahkan thank you banget. See you di next video dan salam, maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trauma gue, Cok.